You are working at a major conglomerate. You have a 24-person team working for you on a project with 5 major sponsors. That company announced layoffs and your team is reduced to half its size. How many lines of communication are on your new smaller team? Jadi rumusnya sama dengan Ci dan Nurul tadi. Rumusnya adalah N dikali N dikurang 1 dibagi 2. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kamu bekerja di sebuah perusahaan, sebuah di major konglomerat, kemudian kamu memiliki tim 24 orang yang bekerja untuk kamu dalam sebuah proyek dengan 5 sponsor utama. Perusahaan mengumumkan adanya PHK dan tim kamu dikurangi menjadi setengahnya. Berapa banyak jalur komunikasi di your news dan smaller team? Jadi jawabnya adalah D 153. Kenapa? Karena tadi rumusnya adalah N dikali N dikurang 1 dibagi 2, yaitu karena tadi jumlahnya 24 orang terus dibagi 2 karena setengahnya dihitung dengan 5 sponsor dan seorang manajer proyek menjadi 18. Nah, 18 dikali 18 kurang 1 menjadi 17, 18 dikali 17 kemudian dibagi 2 menjadi 153. Oke, betul. Alfandri, itunya videonya bisa di kebawahin sedikit biar bisa kelihatan wajahnya full, nggak cuma jidatnya. Nah, gitu kan kelihatan. Suaranya jauh, Bu. Oh iya, nggak apa-apa lah. Baru pulang dari kampus, Bu. Iya, tadi saya lihat. Baiklah, yang selanjutnya nomor 14. You have consult your earth value calculation to find out the EAC and ETC of your project. Which of the following is the best place to put that information? Jawabnya adalah D, forecast. Karena ketika kita mencari sebuah pertanyaannya adalah kamu telah berkonsultasi dengan perhitungan nilai perolehan kamu untuk mengetahui EAC and ETC. Nah, proyek kamu, manakah dari berikut ini adalah tempat terbaik untuk meletakkan informasi itu? Jadi meletakkan informasi untuk sebuah perhitungan. Jadi jawabnya adalah forecast, karena bahwa kamu menggunakan perhitungan nilai perolehan yang memperkirakan penyelesaian proyek untuk mendapatkan harapan semua orang. Nah, itulah mengapa kamu menggunakan EAC, yaitu yang membantu kamu memperkirakan total biaya proyek kamu, dan ETC yang memberi kamu gambaran yang baik tentang berapa banyak lagi uang yang kamu pikir akan kamu habiskan antara sekarang dan kemudian hari. Terus kenapa nggak listen learn? Karena menurut saya listen learn itu adalah sebuah dokumen yang didapatkan dari proses pembelajaran dari aktivitas yang dialami. Jadi tidak ada proses, menurut Al, tidak ada proses perhitungan di sana. Kemudian kenapa tidak quality control measurements? Karena itu merupakan salah satu hanya pengukuran kontrol kualitas, hanya pengukuran kualitas saja, bukan termasuk perhitungan. Kemudian kenapa tidak C, yaitu work performance information? Itu hanya sebuah informasi prestasi kerja saja, jadi hanya sebuah informasi yang tidak ada dalamnya proses perhitungan. Jadi kalau forecast itu kalau di Indonesia kan artinya sebuah perkiraan. Jadi menurut Al jawabnya D. Iya, karena masih estimate ya. Kalau Iya, lesson learn itu nanti kalau udah project closure, udah tutup. Iya, benar. Terus baiklah nomor 15, which of the following is an example of noise? Jadi jawabnya adalah, menurut kami adalah B, garbled text and smudges that make effects of a photocopy hard to read. Artinya adalah ada banyak
Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh kebisingan? Of noise, kebisingan. Jadi jawabnya adalah B, yaitu teks yang berantakan dan yang terkena noda membuat fax dari fotokopi sulit dibaca. Kenapa? Karena ada banyak cara komunikasi yang bisa salah. Ketika kamu mengirim email ke orang yang salah, komunikasi kamu akan mengalami masalah tentunya. Tetapi bukan hanya itu aja masalahnya, tapi banyak masalah lain seperti kebisingan. Nah, kebisingan adalah hal yang khusus yang mengganggu komunikasi. Dalam hal ini teks yang kacau adalah contoh kebisingan yang tepat di sini, Bu. Betul. Kemudian nomor 16, based on the lesson of SIG General Technique for Resolving Conflict, please choose the right answer for each question below. Nah, berdasarkan pelajaran dari 6 teknik umum untuk menyelesaikan konflik, pilihlah jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah avoiding from an actual or potential conflict situation. Jawabnya adalah withdrawing. Kenapa? Karena definisinya pertama adalah retreating from an actual or potential conflict situation, postponing the issue to be better prepared or to be resolved by other. On some project, this can be an ideal way to commit to progress. It is not so much an avoidance technique as it is a way to ensure forward momentum on a project while keeping conflict at a minimum. It is ideal for short-term project where the team may not work together again, and there is not need for immediate intervention. Artinya itu adalah, jadi definisinya adalah mundur dari situasi konflik aktual atau potensial. Nah, menunda masalah agar lebih siap atau diselesaikan oleh orang lain. Pada beberapa proyek, ini bisa menjadi cara yang ideal untuk berkomitmen pada kemajuan. Terus, ini bukan teknik menghindarkan karena ini adalah cara untuk memastikan momentum ke depan pada sebuah proyek sambil menjaga konflik seminimal mungkin. Ini sangat ideal untuk proyek jangka pendek, di mana tim mungkin tidak bekerja sama lagi dan tidak perlu intervensi segera. Kayak itu jawabnya withdrawing. Betul ya, Bu? Betul. Kemudian selanjutnya adalah leads to consensus and commitment based on incorporating multiple viewpoint from different perspective. Jawabnya adalah collaborating. Kenapa? Karena definisinya adalah memasukkan berbagai sudut pandang dan wawasan dari perspektif yang berbeda, membutuhkan sikap kooperatif dan dialog terbuka yang biasanya mengaruh pada konsensus dan komitmen. Nah, sebenarnya collaborating ini sedikit mirip dengan smoothing. Smoothing itu adalah strategi yang berguna untuk proyek itu adalah menekankan pentingnya tim dengan menekankan hubungan profesional. Nah, hampir sama dengan collaborating karena dalam metode ini masalahnya tidak selalu diselesaikan. Maksudnya hanya prioritas untuk mengidentifikasi area yang disepakati. Metode ini berfokus pada penyelesaian konflik. Metode ini biasanya digunakan dalam tim berkinerja tinggi yang telah mengerjakan proyek yang sukses di mana kepercayaan sangat terbukti. Teknik ini dapat merugikan karena membutuhkan sejumlah besar energi dan waktu. Jika sebagai manajer proyek, kamu baru mengenal tim kecil atau manajemen personalia, secara umum ini bukan teknik untuk diterapkan pada suatu masalah. Jadi kalau tidak ada harapan besar untuk bisa maju ataupun sukses ke depannya, tidak cocok untuk dipakai metode kolaborasi ini, Bu. Kemudian selanjutnya adalah emphasizing area or agreement rather than area of difference. Jawabnya adalah smoothing. Nah, definisinya adalah menekankan bidang kesepakatan daripada bidang perbedaan, menyerahkan posisi seseorang pada kebutuhan orang lain untuk menjaga keharmonisan dan hubungan. Strategi ini berguna untuk proyek selama beberapa minggu saja dan di mana tim mulai terbentuk. Ini menekankan
pentingnya tim dengan menekankan hubungan profesional dan menunjukkan tersebut. Nah, adalah sebuah strategi yang digunakan dalam bentuk manajemen konflik. Penting sebagai manajer proyek bahwa kamu memahami konflik dan pihak terlibat. Beberapa mungkin kurang nyaman menggunakan teknik ini karena kamu banyak menjadi terapi dalam prosesnya. Lebih banyak orang berharap ke kitanya gitu, Bu. Terus selanjutnya yang keempat adalah searching for solution that bring some degree of satisfaction to all parties. Jawabnya adalah compromising, karena definisinya adalah mencari solusi yang memberikan kepuasan bagi semua pihak untuk sementara atau sebagian menyelesaikan konflik. Nah, karena terkadang kamu tidak bisa menang, jadi pendapat tentang pendekatan dan ini mencerminkan frekuensi menggunakannya. Kompromi pada dasarnya adalah kedua belah pihak menyerahkan sesuatu dan kebalikan dari dan kamu menggunakan metode ini jika proyek terhenti dan kamu harus menjadi penengah kemajuan ke depan dan demokrasi dalam proyek dan terkadang kamu harus pergi begitu saja demi kepentingan klien. Mungkin itu, Bu.